Halo semuanya, kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai bangun datar, bangun segi banyak. Perkenalkan, nama saya Antoni Darmawan dengan NIM 202019-041. Di sini saya akan menjelaskan 4, yaitu definisi bangun datar dan bangun segi banyak. Yang kedua, ada jenis-jenis bangun segi banyak. Dan yang ketiga, itu ada contoh-contohnya. Dan yang terakhir, pada bagian keempat, di sini ada sebuah kejutan yang telah saya siapkan kepada teman-teman. Bangun datar, apa itu? Bangun datar adalah bidang kata yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Contohnya ada bangun jajar genjang, persegi, segitiga, trapesium, persegi panjang, lingkaran, belah ketupat, dan layang-layang. Lalu ada bangun segi banyak. Pengertian dari segi banyak ialah bangun datar yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus. Ciri khas utama dari segi banyak ialah segi banyak memiliki paling sedikit 3 sisi. Contoh-contoh dari bangun segi banyak. Lalu di sini ada 4 contoh yang bukan merupakan segi banyak. Menurut teman-teman, kenapa 4 gambar ini bukan merupakan bangun segi banyak? Alasannya karena gambar 1, 2, dan 3 dia memiliki sisi yang melengkung. Padahal telah kita tahu bahwa bangun segi banyak itu merupakan bangun datar yang memiliki sisi-sisi lurus, sisi-sisi garis lurus. Sedangkan pada gambar 1, 2, 3 dia tidak memilikinya. Lalu pada gambar keempat dia bukan termasuk bangun datar, sehingga dia juga bukan termasuk dari segi banyak. Tadi kita telah melihat contoh dari segi banyak. Di situ ada satu contoh, yaitu segitiga. Nah, menurut teman-teman kenapa bangun datar ini disebut sebagai segitiga? Alasannya karena bangun ini memiliki 3 sisi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa nama segi banyak disesuaikan dengan banyak sisinya. Contoh, ada segi 4. Segi 4 ini jumlah sisinya ada 4. Lalu ada segi 5. Segi 5 ini sisinya ada berapa? Yaitu 5. Jenis-jenis dari segi banyak itu ada 2. Yang pertama itu adalah segi banyak beraturan, dan yang kedua adalah segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan itu memiliki ciri khas, yaitu sisi-sisinya itu sama panjang, kemudian sudut-sudutnya itu juga sama besar. Contohnya ada segitiga sama sisi, kemudian ada persegi, kemudian ada segi 6 beraturan. Lalu ciri khas dari segi banyak tidak beraturan apa? Ya kebalikan dari ciri khas dari segi banyak yang beraturan. Segi banyak tidak beraturan itu memiliki sisi-sisi yang tidak sama panjang, kemudian sudut-sudutnya itu juga tidak sama besar. Contoh ada segitiga sembarang, ada persegi panjang, kemudian ada layang-layang, kemudian ada belah ketupat. Dari situ kita telah melihat perbedaan yang mencolok adalah pada segitiga beraturan dan tidak beraturan. Perbedaan yang paling mencolok ialah pada sisi dan pada sudutnya. Jadi saya ulangi lagi, pada segi banyak beraturan dia memiliki sisi yang sama panjang, kemudian sudut yang sama besar. Pada segi banyak tidak beraturan memiliki sisi yang
tidak sama panjang dan sudut yang tidak sama besar. Pada kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat segi banyak beraturan itu ada banyak di sekitar kita. Terus juga termasuk juga pada segi banyak yang tidak beraturan. Tanpa kita sadari, kita sebenarnya telah banyak menemukan benda-benda yang sebenarnya itu termasuk segi banyak yang beraturan ataupun tidak beraturan. Di sini saya sudah ada dua contoh. Contoh pertama bisa kita lihat itu adalah sarang lebah. Jika kita perhatikan baik-baik, sarang lebah itu memiliki bangun datar. Bangun datar apakah itu? Yap, bangun datar segi 6. Bisa teman-teman lihat pada gambar di situ. Lalu di atas gambar sarang lebah ada potongan kue. Potongan kue itu berbentuk sebuah segitiga. Seperti kita ketahui bahwa segitiga itu merupakan bangun segi banyak. Oke, ini sudah mau masuk ke penghujung video. Seperti yang saya janjikan di awal, bahwa ada sebuah kejutan yang akan saya siapkan untuk teman-teman. Nah, kejutan apakah itu? Persiapkan diri kalian. Oke, kali ini kejutannya adalah sebuah permainan, atau kalau di sini game time. Nah, pada di game time kali ini kalian diharapkan untuk menyediakan sebuah kertas dan pensil untuk mencatat jawaban-jawaban kalian. Pada kali ini gamenya terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama kita sebut sebagai game 1 dan sesi kedua kita anggap sebagai game kedua. Tapi sama kok pada dasarnya. Jadi harap jangan terlalu diambil pusing dan have fun saja. Terima kasih telah menyaksikan pemaparan materi dari awal video hingga akhir ini, dan terima kasih juga kalian telah berpartisipasi untuk memainkan game yang telah saya buat. Walaupun sederhana, tetapi setidaknya game ini have fun, dan aku ingin gamenya itu sederhana tapi edukasinya dapat. Ya. Nah, semoga di lain kesempatan saya masih bisa menyampaikan materi-materi yang lainnya, dan see you next time, dan bye-bye.